Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan mengenai interaksi obat dan makanan. Kemarin kita sudah mereview interaksi obat yang terjadi pada pasien dengan penyakit-penyakit khusus. Kemudian kita juga sudah membahas interaksi obat makanan pada pasien anak-anak. Nah, yang hari ini kita akan membahas tentang interaksi obat makanan pada pasien lansia. Sebelumnya kita buka dengan pendahuluan kenapa potensi interaksi obat dengan makanan pada pasien lansia itu perlu untuk dievaluasi. Yang pertama adalah berkaitan dengan jumlah populasi, di mana proporsi lansia diprediksi akan meningkat menjadi 2 kali lipat selama ini sudah terekam atau dilaporkan dari proporsi lansia berusia di atas 80 tahun meningkat dari 1,33% dari seluruh populasi menjadi 2,56% dari seluruh populasi. Peningkatan ini hampir 2 kali lipatnya. Kemudian, selain meningkatnya aging population dari tahun ke tahun karena advance dalam penemuan obat-obatan sehingga umur harapan hidup individu menjadi lebih panjang lagi, yang berarti lansia semakin meningkat umur harapan hidupnya dengan penggunaan obat-obatan dan teknologi kesehatan adalah kondisi kesehatan lansia. Tadi sudah saya katakan lansia itu umur harapan hidupnya meningkat karena penggunaan obat-obatan. Nah, lazim pada lansia ini biasanya karena kondisi kesehatannya sudah multiple, artinya penyakitnya tidak hanya satu, maka penggunaan obat itu juga polifarmasi. Artinya bisa lansia tersebut menggunakan 5 atau lebih jenis obat. Kemudian kondisi lansia biasanya pola makan kurang baik karena misalnya fungsi dari organ-organ untuk mencerna makanan sudah tidak maksimal lagi. Baik itu produksi enzimnya, produksi saliva atau air liurnya, jumlah proporsi cairan tubuh, kondisi gigi untuk mengunyah itu sudah tidak optimum lagi sehingga resiko malnutrisinya juga bertambah tinggi. Kemarin kita sudah bahas resiko malnutrisi itu bisa meningkatkan resiko orang tersebut mengalami interaksi obat. Sehingga lansia dengan malnutrisi ditambah penurunan fungsi pencernaan dan metabolisme meningkatkan resiko interaksi obat. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi kesehatan lansia itu sendiri. Di sini ada di tabel ini dijelaskan ini hasil dari salah satu penelitian di Brazil tahun 1998. Jadi proporsi elderly people 60 sampai lebih dari 80 tahun dan juga tipe dari masalah kesehatannya berdasarkan usia dan jenis kelamin. Sekarang kita lihat ya. Untuk usia 60 sampai 80 tahun yang paling banyak itu spine or back disease, artinya gangguan di daerah sumsum tulang atau di daerah tulang bagian belakang gitu ya. Nah, itu kita lihat proporsinya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Untuk usia lebih dari 80 tahun yang paling banyak hipertensi ya, kurang lebih sih sebenarnya spine or back disease juga masih tinggi, tapi lebih tinggi lagi hipertensi dan lebih tinggi proporsinya di laki-laki dibanding perempuan. Kemudian ada penyakit artritis, penyakit gangguan jantung, penyakit depresi. Kita lihat ya, depresi 60-80 tahun sekitar 8-8,7%. Tapi meningkat signifikan hampir 2 kali lipat proporsinya ketika lansia tersebut memasuki usia lebih dari 80 tahun. Proporsinya 15,4% pada laki-laki dan 14,1% pada perempuan. Artinya di atas usia 80 tahun sangat rentan ya untuk mengalami depresi. Nah, kemudian selanjutnya adalah diabetes, asma, penyakit gangguan ginjal kronis,
kanker, sirosis, dan juga tuberkulosis. Penyakit infeksi di sini termasuk proporsinya yang kecil. Ya, ini gambaran penyakit-penyakit yang banyak dialami oleh lansia dari 60 sampai 80 tahun dan lebih dari 80 tahun. Nah, kemudian di sini ada juga hasil penelitian mengenai kemampuan lansia terkait dengan pengobatannya, status kesehatan, dan juga status nutrisi. Kita lihat ya. Sebanyak 37,21% lansia melaporkan bahwa mereka bisa membaca label obat. Ya, berarti yang tidak bisa membaca sekitar 63%. Baik itu tidak mengerti instruksi pemakaian obat atau simply karena indera penglihatannya juga sudah tidak berfungsi secara optimal ya. Jadi perlu bantuan. Kemudian open the medication lid, membuka botol, membuka kemasan obat di dalam botol, membuka obat dalam blister, dalam strip obat. Itu yang melaporkan bisa melakukan hal tersebut 50-50 ya, sekitar 50% bisa, 50% tidak bisa. Kemudian lansia yang share the medicine, artinya ketika lansia tersebut mengkonsumsi suatu obat dan cocok, maka akan merekomendasikan ke orang lain, ini saya cocok, mungkin Anda juga cocok gitu, tanpa persetujuan atau evaluasi dari tenaga kesehatan. Itu sekitar 30%, cukup tinggi. Kemudian sebanyak 60% menerima informasi bagaimana cara mengkonsumsi obat, sekitar 37% menerima informasinya dari dokter, dan 51% menerima instruksi umum mengenai pengobatannya. Bayangkan ya, berarti 50%-nya lagi tidak mendapatkan informasi mengenai obat yang dikonsumsinya. Kemudian health statusnya melaporkan 50% baik, dengan akses mereka terhadap nutrisi 48% juga baik. Nah, ini persentase penggunaan obat-obat pada elderly. Kita lihat yang paling tinggi itu apa? Antihipertensi, kemudian NSAID, obat-obat untuk anti radang. Urutan ketiga adalah antidepresan. Seperti yang dibilang tadi ya, cukup signifikan kejadian depresi pada lansia. Kemudian sisanya adalah vitamin. Selanjutnya macam-macam ya. Ada anti aritmia, pengobatan untuk syaraf, kemudian pengobatan untuk diabetes, dan lain-lain. Nah, itu biasanya kita lihat ya, pengobatan hipertensi, depresi, pengobatan syaraf, itu biasanya cukup kompleks ya. Regimen terapinya mungkin diperlukan lebih dari satu obat. Belum lagi kalau kondisinya multiple, misalnya selain hipertensi, lansia juga depresi, lansia juga diabetes, maka otomatis lebih banyak lagi obat yang dikonsumsi. Nah, bagaimana resiko interaksi obat dan makanan pada lansia? Nah, kita sekarang mempelajari dulu sebenarnya bagaimana sih kondisi patofisiologis dari lansia dan apa pengaruhnya terhadap interaksi obat dan makanan serta bioavailabilitas obat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat, tentang bioavailabilitas. Nah, sekarang kita belajar khususnya untuk lansia. Kita lihat ya dari sini. Brain meningkatkan permeabilitas. Anda ingat kira-kira pertemuan keberapa tentang absorpsi obat? Absorpsi obat ke sistem syaraf pusat, terutama ke otak, itu tidak semua obat bisa masuk. Beda dengan barrier atau pembatas di hati, itu umumnya semua obat bisa masuk, tapi kalau di otak, kalau Anda ingat ya, dulu saya jelaskan, membrannya itu tebal dan rapat, sehingga hanya obat-obat tertentu saja yang bisa menembus atau permeable. Permeable itu kan bisa ditembus ya terhadap sistem syaraf pusat atau obat tersebut, otak tersebut tadi. Istilahnya membran pembungkus otak itu namanya blood-brain barrier. Nah, pada lansia, permeabilitas pada blood-brain barrier itu semakin tinggi. Artinya, semakin banyak obat yang lebih mudah lagi menembus ke sistem saraf pusat atau otak. Pengaruhnya apa? Semakin tinggi obat tersebut atau semakin mampu obat tersebut untuk menembus sistem saraf pusat, efeknya juga semakin semakin tinggi.
Misalnya obat-obat yang bisa menembus sistem saraf pusat itu mengurangi kesadaran, menyebabkan mengantuk, menyebabkan ketergantungan dan sebagainya. Nah, itu resikonya semakin tinggi lagi pada lansia, ya. Kemudian kita lihat di esofagus dan juga di mulut, chewing and swallowing itu menurun. Jadi fungsi lansia untuk mengunyah makanan, menelannya itu menurun. Berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi, ya. Sense of taste and smell juga menurun. Jadi kemampuan untuk merasa makanan, kemampuan untuk membaui juga menurun. Itu yang menyebabkan appetite atau appetite nafsu makannya juga menurun. Itu yang menyebabkan lansia mungkin bisa menjadi malnutrisi. Kemudian kita lihat di sini esophageal peristaltik juga menurun. Nah, kita ingat ya, bagian-bagian tubuh kita itu ada gerakan peristaltik. Dari esofagus ke lambung, lambung ke usus halus, usus besar itu ada gerakan peristaltik. Artinya gerakan menyalurkan, kembang kempis menyalurkan saluran tersebut agar makanan, obat, nutrisi itu bisa dihantarkan dari mulut ke esofagus, ke lambung, kemudian diserap di usus misalnya. Itu kan ada bantuan dari gerakan peristaltik. Nah, pada lansia kemampuan untuk gerakan peristaltik tadi juga menurun. Akibatnya proses pencernaan makanan, proses pencernaan obat itu juga terganggu, ya. Kemudian kita lihat di sini change in gastric pH, jadi pH pada lambung itu berubah. Kemarin kita sudah belajar ya, pH lambung berubah itu mempengaruhi absorpsi obat. Tentunya juga absorpsi pada nutrisi juga. Slow gastric emptying. Jadi kemampuan untuk mengosongi lambung itu, pengosongan lambung itu menurun. Akibatnya obat lama tertahan di lambung. Kalau obat lama tertahan di lambung padahal banyak diabsorpsinya di usus, maka absorpsinya juga jumlahnya akan menurun. Nah, sekarang kita ke small intestine atau usus halus. Gut motility-nya menurun. Artinya motilitas atau gerakan peristaltik pada usus itu juga menurun. Artinya proses pencernaan juga menurun. Kemudian kita lihat di sini konstipasinya meningkat. Lansia tinggi resiko akan konstipasi. Kemudian sirkulasi darah ke saluran cerna itu juga menurun, ya. Gastrointestinal and splenic blood flow menurun. Artinya proses penghantaran obat ke gastrointestinal itu menurun. Sedangkan proses penghantaran darah ke gastrointestinal itu menurun. Sedangkan darah itu membawa nutrisi untuk kerja organ menjadi lebih baik lagi. Akibatnya kalau aliran darah ke gastrointestinal itu menurun, maka fungsi gastrointestinal dalam menjalankan tugasnya untuk mengabsorpsi dan mencerna makanan ataupun obat ataupun nutrisi itu juga menurun, ya. Kemudian albumin concentration menurun, konsentrasi albumin menurun. Kita ingat lagi pelajaran tentang distribusi obat. Albumin itu adalah protein. Ketersediaan albumin dalam darah itu bisa mengikat obat, sehingga obat yang berikatan dengan albumin itu tidak dapat berefek. Apa yang terjadi jika jumlah albumin itu menurun? Maka obat di dalam darah itu banyak yang dalam bentuk obat bebas. Obat bebas artinya bisa berikatan dengan reseptornya, bisa menimbulkan efek. Tapi kalau melampaui jendela terapinya bisa masuk ke efek toksik. Ya, harusnya obat yang dikonsumsi sekian berikatan dengan protein sekian, jadi sekian yang bisa berefek, tiba-tiba kadar protein albuminnya menurun sehingga makin banyak lagi obat yang dalam bentuk obat bebas. Hal ini menjadi peringatan karena kemungkinan resiko untuk mencapai efek toksik itu juga meningkat karena banyak obat dalam bentuk obat bebas, begitu ya. Yang mungkin lebih diambang kadar obat yang aman untuk berefek. Bisa melampaui, jadi bisa timbul efek toksiknya. Ya. Kemudian kita ke skeletal body mass, artinya massa tubuh menurun, massa ototnya menurun, padahal banyak obat yang disimpan di dalam otot. Sehingga sekali lagi banyak obat yang keluar ke peredaran darah, menjadi obat bebas. Kadarnya menjadi meningkat, resiko untuk toksiknya juga semakin besar. Total body fat-nya meningkat, cadangan lemak di dalam tubuhnya meningkat, ya. Kemudian proses pembersihan oleh ginjal, eliminasi oleh ginjal dan juga hati sebagai organ pemetabolisme menurun,
ya. Kemudian sistem imun juga berubah karena lansia mengalami penurunan dalam sistem imunologis. Jadi kemampuan tubuhnya untuk menghandle benda asing yang masuk dalam tubuh itu menurun, ya. Jadi sering mengalami infeksi. Sehingga hal ini bisa meningkatkan atau malah menurunkan resiko interaksi obat dengan makanan dan juga bisa meningkatkan atau menurunkan bioavailabilitas. Tergantung tadi kita lihat dari sisi mana, ya. Sudah saya jelaskan tadi, ada yang meningkatkan obat, ada yang mengurangi absorpsi obat. Nah, ini contoh-contoh makanan yang dapat menyebabkan interaksi obat. Ini ada 5 most common food dan contribute to drug nutrient interaction. Jus grapefruit. Grapefruit itu kayak jeruk Bali ya. Tapi luarnya orange, luarnya kuning, dalamnya orange. Nah, itu grapefruit. Grapefruit ini sudah established ya, artinya sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa grapefruit juice itu bisa berinteraksi dengan obat. Kemudian sayur-sayuran yang berwarna hijau, kemudian substitusi garam, kemudian licorice. Kalau kita jarang ya pakai licorice di masakan, tapi biasanya masakan barat itu ada mencantumkan licorice-nya. Licorice itu kayak zat yang bikin, kalau ada yang pernah mengkonsumsi OBH, itu zat yang bikin rasa OBH itu semriwing. Nah, itu licorice-nya ya. Kemudian makanan yang mengandung tiramin seperti coklat, keju, daging yang difermentasikan atau daging asap, kemudian daging-daging olahan, kemudian soy produk-produk kedelai yang difermentasikan, beers, nah itu bisa meningkatkan resiko interaksi obat, ya. Perlu diperhatikan terutama untuk pasien lansia. Nah, kalau ini adalah most common herb supplements, jadi obat-obat herbal yang established, sudah tercatat banyak bukti bahwa bisa meningkatkan interaksi obat. Ginkgo biloba, bawang, St. John worts, echinacea, ginseng, dan selanjutnya ya. Ya memang ini karena penelitian barat, jadi banyak tanaman-tanamannya yang endemik di barat ya. Nah, ini beberapa common prescription medication, jadi obat-obat yang diresepkan, yang umum bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko interaksi antara obat dengan nutrisi. Contohnya warfarin. Warfarin itu adalah obat untuk pengenceran darah. Nah, biasanya dia berinteraksi dengan vitamin K. Karena vitamin K itu kan menyebabkan penjendalan. Vitamin K itu membantu kita sembuh dari luka. Sedangkan warfarin dia pengencer darah. Jadi kalau dikonsumsi bersamaan, makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin K padahal pasien sedang mengkonsumsi warfarin, mungkin efek warfarin akan menurun. Kemudian digoxin. Digoxin itu untuk gagal jantung. Nah, digoxin ini jangan dikonsumsi bersamaan dengan licorice ya tadi ya. Kemudian golongan kortikosteroid seperti prednison bisa buat imunosupresan. Jadi kadang ada pasien-pasien lansia yang menerima transplantasi. Transplantasi itu kan organ asing. Ketika dia ditransplantasi ke tubuh suatu individu, maka reaksi awal dari individu tersebut adalah menganggap organ yang ditransplantasikan sebagai zat asing. Maka sistem pertahanan tubuh, sistem imunologi tubuh itu menjadi reaktif. Maka perlu disupres dengan yang namanya imunosupresan. Nah, itu tadi kortikosteroid tadi. Nah, kortikosteroid ketika dikonsumsi dengan makanan yang tinggi kalsium, kalium, magnesium, itu bisa mengalami interaksi. Spironolakton itu diuretik. Ya, diuretik itu obat hipertensi yang mekanisme kerjanya itu membuang air dari dalam tubuh, ya. Nah, itu jangan dikonsumsi dengan makanan-makanan yang bisa mengurangi atau meningkatkan pembuangan kalium. Karena diuretiknya itu juga sudah menghilangkan kalium, kemudian dikonsumsi dengan zat-zat yang juga menghilangkan kalium, maka tubuh akan mengalami hipokalemia. Ya. Baik itu diuretik golongan spironolakton, furosemid. Kemudian ada anti kejang namanya phenytoin.
Nah, itu bisa mengurangi absorpsi dari vitamin D, sehingga ketika mengkonsumsi anti kejang golongan phenytoin, lansia itu perlu suplemen tambahan vitamin D. Kemudian ada obat kolesterol dari golongan yang namanya kolesteramin, ya. Kolesteramin. Nah, kolesteramin ini dia menghalangi zat-zat lemak itu dicerna oleh tubuh, dimasukkan oleh tubuh. Nah, interaksinya apa? Jadi vitamin yang larut dalam lemak itu tidak bisa diabsorpsi karena ya ditolak tadi oleh kolesteramin tadi. Kemudian obat antidiabetes yang golongan metformin. Ya, metformin ini bisa menyebabkan defisiensi vitamin B12 sehingga pasien lansia yang mengkonsumsi metformin sebagai antidiabetes disarankan untuk mengkonsumsi vitamin B12 juga. Kemudian ada obat-obat kanker, obat-obat rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis itu gangguan sendi ya, yang banyak sekali terjadi pada lansia. Biasanya diberikan persepan menggunakan methotrexate atau MTX biasanya, for shortnya atau singkatannya. Nah, methotrexate itu antagonis asam folat. Artinya ketika suatu individu mengkonsumsi methotrexate, asam folatnya drastis akan menurun. Sehingga lansia dianjurkan untuk mengkonsumsi tambahan asam folat. Kemudian ada obat-obat psikotropik untuk gangguan-gangguan psikotropik ya, misalnya mungkin ada depresi, ada Parkinson dan lain-lain. Nah, itu bisa berinteraksi dengan makanan-makanan yang mengandung tiramin tadi. Dia kalau obat-obat psikotropik dikonsumsi dengan makanan yang kayak tiramin tadi seperti kayak coklat, olahan daging olahan. Nah, itu bisa meningkatkan tekanan darah secara signifikan. Perlu hati-hati. Kemudian untuk obat-obat kolesterol yang ada statinnya, simvastatin, atorvastatin. Nah, itu obat-obat penurunan kolesterol, dia berinteraksi dengan jus grapefruit tadi ya, jeruk bali tadi. Sehingga perlu hati-hati. Nah, kesimpulannya adalah kondisi lansia, dia mengalami beberapa penyakit, tidak hanya satu, sehingga penggunaan obatnya polifarmasi. Kemudian karena kondisi patofisiologisnya rentan terhadap malnutrisi. Lansia juga mengalami penurunan fungsi metabolisme, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan lansia tinggi resiko untuk terjadi interaksi obat dan makanan. Salah satu strategi untuk menghindari interaksi obat makanan pada lansia adalah pembatasan waktu penggunaan dengan jangka waktu pendek dan evaluasi keberhasilan terapi secara periodik. Jadi, misalnya mengkonsumsi obat itu diberi jeda dengan mengkonsumsi makanan. Kemudian kita evaluasi terus, harusnya pasien ini ketika diberikan warfarin maka tanda-tanda keberhasilannya adalah bisa ini. Kenapa ya belum tercapai? Apakah mungkin efek warfarin menurun karena konsumsi makanan? Nah, itu harus selalu dievaluasi secara periodik. Sekiranya itu yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi mahasiswa semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.